Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang ekonomi masyarakat perbatasan. Kita mulai dari definisi ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi merupakan kajian tentang aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga yang menghasilkan edaran atau mendistribusikan serta menggunakan barang dan jasa dalam masyarakat sehingga terpenuhi kebutuhan materinya dengan sebaik-baiknya. Tujuan kegiatan ekonomi sendiri adalah untuk mensejahterakan dan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, serta mencapai kemudahan dan kepuasan. Jika kebutuhan masyarakat terpenuhi, maka akan tercipta kesejahteraan dalam kelangsungan hidup yang produktif di masyarakat. Poin selanjutnya adalah sistem ekonomi masyarakat perbatasan. Kebutuhan masyarakat sangat variatif dan dalam jumlah yang banyak. Sedangkan barang-barang dan jasa yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan tersebut sangat terbatas. Nah, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang kegiatan-kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Ekonomi masyarakat adalah kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan masyarakat dengan cara mengelola sendiri sumber daya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan, seperti sektor pertanian, perkebunan, peternakan, makanan, kerajinan, dan sebagainya. Kegiatan-kegiatan ekonomi tersebut dapat membentuk sistem yang dikenal sebagai sistem ekonomi yang melibatkan interaksi unit-unit ekonomi kecil dan unit ekonomi yang lebih besar di satu wilayah tertentu. Sistem ekonomi dalam masyarakat merupakan tata aturan yang melibatkan berbagai komponen ekonomi dalam suatu masyarakat yang antar komponen saling terkait dalam rangka mencapainya tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu lembaga atau peranata, baik formal maupun informal, dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Contoh lembaga-lembaga ekonomi yang membentuk sistem ekonomi dalam masyarakat yaitu adalah koperasi, pemerintah, dan serikat buruh. Berdasarkan informasi tersebut, apakah lembaga-lembaga ekonomi tersebut memiliki saling keterkaitan satu dengan yang lainnya dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan? Nah, jika iya, maka sistem ekonomi itu menjamin keberlangsungan ekonomi masyarakat perbatasan. Sistem ekonomi pada masyarakat dimaksudkan untuk dapat mengatasi beberapa persoalan, seperti barang dan jasa apa saja yang seharusnya dihasilkan di masyarakat perbatasan, bagaimana cara masyarakat perbatasan menghasilkan barang dan jasa, bagaimana barang dan jasa tersebut dapat didistribusikan di dalam masyarakat perbatasan atau keluar dari wilayah perbatasan, dan untuk siapa barang dan jasa dihasilkan oleh masyarakat perbatasan tersebut. Motif ekonomi merupakan alasan atau hal-hal yang mendorong seseorang melakukan tindakan ekonomi. Contohnya yang pertama, motif memperoleh keuntungan. Yang kedua, motif memperoleh pengakuan. Yang ketiga, motif memperoleh kekuasaan ekonomi. Yang keempat, motif sosial. Aktivitas manusia dalam kehidupan berhubungan dengan kegiatan ekonomi meliputi produksi, distribusi, serta konsumsi barang dan jasa. Baik, yang pertama adalah aspek produksi dalam kegiatan ekonomi masyarakat perbatasan. Aspek produksi merupakan kegiatan produksi masyarakat perbatasan dengan segala usahanya atau kegigihannya untuk membuat atau menciptakan nilai guna dari suatu barang atau jasa agar lebih bermanfaat dan bernilai dalam memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya, petani menggiling padi menjadi beras, kemudian menggilingnya menjadi tepung, dan kemudian mengolahnya lagi menjadi pangan atau kue-kue. Selanjutnya, aspek konsumsi dalam ekonomi masyarakat perbatasan. Aspek konsumsi ini adalah kegiatan untuk mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa, baik secara berangsur-angsur maupun sekaligus untuk memenuhi kebutuhan. Orang-orang yang berdomisili di wilayah perbatasan yang memakai, memanfaatkan, atau menghabiskan atau mengurangi penggunaan barang atau jasa disebut konsumen. Tujuan dari konsumsi masyarakat perbatasan adalah untuk memenuhi kebutuhannya dan mencapai kepuasan yang maksimal, kehidupan yang layak, kemakmuran, atau kesejahteraan. Nah, faktor-faktor penentu perbedaan kebutuhan mereka antara lain yang pertama jumlah anggota keluarga, yang kedua tingkat pendidikan, yang ketiga tingkat kemampuan perekonomian, yang keempat anggota rumah tangga atau anggota keluarga, yang kelima latar belakang sosial budaya, agama, rumah tangga, atau keluarga. Yang terakhir adalah aspek distribusi ekonomi masyarakat perbatasan.
Distribusi adalah kegiatan menyalurkan atau menyampaikan barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Apakah tujuan pendistribusian barang atau jasa dilakukan oleh distributor yang ada di masyarakat perbatasan? Tujuannya antara lain menyampaikan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen di wilayah perbatasan, mempercepat sampainya hasil produsen kepada konsumen di wilayah perbatasan, tercapainya pemerataan produksi di wilayah perbatasan, dan meningkatkan nilai guna barang atau jasa di wilayah perbatasan. Sistem distribusi di wilayah perbatasan ini dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, sistem distribusi langsung. Produsen langsung berhubungan dengan konsumen. Contohnya seperti di pasar atau tempat belanja lainnya. Yang kedua, sistem distribusi secara tidak langsung. Produsen tidak langsung berhubungan dengan konsumen, seperti jual beli online dan lain-lain. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kegiatan distribusi di wilayah perbatasan antara lain, yang pertama, faktor pola pembelian di wilayah perbatasan, seperti jumlah konsumen yang ada di sana, tata letak geografis, dan lain-lain. Yang kedua, faktor barang atau jasa yang dihasilkan masyarakat, meliputi unit barang, besar barang, dan jenis barang. Yang ketiga, dana, pengalaman dan kemampuan dalam mendistribusikan. Poin berikutnya adalah pendapatan masyarakat perbatasan. Pendapatan masyarakat perbatasan merupakan indikator tingkat kesejahteraan pada masyarakat perbatasan. Semakin tinggi pendapatan per kapita masyarakat perbatasan, berarti semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan masyarakat. Cerminan dari taraf hidup masyarakat perbatasan dapat dilihat dari pola konsumsi yang meliputi konsumsi dalam pemenuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, air bersih, dan lain-lain. Permasalahan ekonomi masyarakat kawasan perbatasan. Permasalahan ini berhubungan dengan pengelolaan kawasan perbatasan yang masih menghendaki perhatian dalam peningkatan kualitas pembangunannya. Mengapa demikian? Karena ekonomi masyarakat perbatasan relatif hanya berkembang pada wilayah-wilayah tertentu saja, sedangkan sebagian besar wilayah perbatasan ekonominya masih tertinggal atau memiliki kesenjangan yang tinggi di wilayah lainnya yang lebih maju. Pembangunan ekonomi kawasan perbatasan masih dihadapkan dengan permasalahan ekonomi sebagai berikut. Yang pertama, rendahnya aksesibilitas akibat kondisi geografis wilayah. Yang kedua, rendahnya kualitas sumber daya manusia. Yang ketiga, teknologi produksi yang tradisional. Yang keempat, kesenjangan ekonomi. Yang kelima, kegiatan ekonomi yang bersifat ilegal. Sekian penjelasan dari kami mengenai ekonomi masyarakat kawasan perbatasan. Terima kasih.